Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Kali ini kami akan mencoba membahas materi tentang cara menentukan besar sudut. Ini merupakan materi matematika tingkat SMP, itu lebih tepatnya untuk kelas 7. Soal yang akan kita bahas kali ini itu merupakan kiriman soal dari beberapa viewers kami lewat akun WA kami. Nah, yang lainnya juga boleh mengirimkan soal yang rasanya sulit ataupun tidak bisa dibahas, khusus mata pelajaran matematika saja. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA, itu soal-soalnya silakan dikirim langsung lewat akun WA kami yang nomornya sudah tertera di deskripsi video kita kali ini. Dan itu insya Allah akan dibantu secara gratis tentunya. Namun dengan catatan, cukup satu soal saja setiap satu kali pengiriman soal. Itu tujuannya agar banyak teman-teman ataupun rekan-rekan kalian yang bisa terbantu nantinya. Nah, namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami tentunya. Nah, yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang cara menentukan besar sudut. Terlebih dahulu, agar mudah dalam memahami materi yang akan kita bahas kali ini, teman-teman ataupun adik-adik harus paham betul dengan materi dasarnya, yaitu tentang sudut berpenyiku, berpelurus, berseberangan, luar berseberangan. Itu silakan adik-adik ataupun teman-teman cek di deskripsi video kami tentang materi itu. Kalau sudah paham itu, insya Allah dengan mudahnya nanti kalian akan paham dengan materi yang akan kita bahas kali ini. Perhatikan contoh soal yang pertama. Besar sudut YOP adalah, perhatikan, sudut YOP. Adapun langkah-langkah dalam penyelesaian soal seperti ini itu mudah sekali. Kita ketahui kalau YOX terlebih dahulu, YOX itu merupakan sudut siku-siku. Dan sudut siku-siku itu besarnya adalah 90 derajat. Maka dari gambar ini berlaku sudut YOP kalau ditambahkan dengan sudut POX itu nilainya sama dengan 90 derajat. Itu dikarenakan karena dia berpenyiku. Lanjut, sudut YOP kalau ditambahkan dengan sudut POX. Sudut POX tadi sudah diketahui, POX itu besar sudutnya 30 derajat. Lanjut, sama dengan 90 derajat. Maka kita peroleh besar sudut YOP itu sama dengan 90 dikurangkan dengan 30. Kita peroleh hasilnya yaitu 90 dikurang 30, hasilnya 60 derajat. Maka besar sudut YOP itu adalah 60 derajat. Nah, ini dia jawaban untuk contoh soal kita yang pertama. Lanjut ke contoh soal yang nomor 2. Pada gambar di bawah ini, besar sudut SQR adalah SQR, berarti sudut ini yang diminta. Nah, bagaimana cara untuk menentukan besar sudutnya? Ini mudah sekali. Perhatikan, kita ketahui kalau PQR itu merupakan sudut berpelurus. Maka berlaku, perhatikan, sudut PQS kalau ditambahkan dengan SQR itu jadinya 180 derajat. Itu dikarenakan karena dia berpelurus. Lanjut, sudut PQS yaitu di sini PQS besarnya 7x ditambah 8. Lalu ditambah sudut SQR. SQR juga sudah diketahui yaitu 5x ditambah 4. Dia akan sama dengan 180 derajat. Sekarang akan kita kelompokkan. X dengan X. Perhatikan 7x ditambah 5x hasilnya 12x. Lalu 8 ditambah 4 kita peroleh hasilnya positif 12.
sama dengan 180 derajat. 12x derajat itu sama dengan 180 dikurangkan dengan 12 derajat. Maka kita peroleh untuk nilai x-nya yaitu 180 dikurang 12, hasilnya 168, lalu dibagi dengan 12 yang sini. Maka kita peroleh nilai x-nya yaitu 168 dibagi 12. Itu hasilnya adalah 14 derajat. Ini baru nilai x yang kita dapat. Sedangkan yang ditanya itu besar sudut SQR. Maka kalau untuk mendapatkan besar sudut SQR, kita ambillah sudut SQR ini yang diketahui, yaitu 5x ditambah 4. Sekarang tugas kita tinggal ganti saja setiap parabel x yang ada di sini, ganti dengan x yang kita dapat tadi, yaitu 14. Maka sekarang jadinya itu 5 dikali x-nya ganti dengan 14, lalu ditambahkan dengan 4. Sama dengan 5 dikali 14 hasilnya 70, lalu ditambahkan dengan 4. Sama dengan 70 ditambah 4, hasilnya 74. Maka besar sudut SQR, sudut yang sebelah sini, itu besarnya adalah 74 derajat. Nah, seperti itulah cara untuk menyelesaikan soal yang nomor 2. Lanjut biar lebih paham lagi. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Besar sudut B adalah, perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Sudut B yang ditanya. Ingat, kalau kita lihat di sini dia berbentuk segitiga. Segitiga apapun itu, baik segitiga siku-siku, segitiga sama kaki, sama sisi, ataupun segitiga sembarang. Yang jelas, kalau dari ketiga sudutnya ini, sudut A, B, C, kalau dijumlahkan itu totalnya adalah 180 derajat. Maka sekarang berlaku, perhatikan, sudut A ditambahkan dengan sudut B ditambahkan dengan sudut C itu nilainya sama dengan 180 derajat. Sudut A sudah diketahui yaitu 39. Lalu ditambah sudut B juga sudah diketahui yaitu 4x dikurang 6. Lalu ditambah sudut C yaitu 3x sama dengan 180 derajat. 4x ditambah 3x hasilnya 7x. Lalu 39 dikurang 6 hasilnya kita peroleh yaitu 33. Lalu dia sama dengan 180 derajat. 7x sama dengan 180 derajat dikurangkan dengan 33 derajat. Maka kita peroleh nilai x-nya yaitu sama dengan berapa ini? 180 dikurang 33. Kita peroleh hasilnya yaitu 147 lalu dibagi dengan 7 yang sini. Maka hasil baginya yaitu 21 derajat. Ingat ini baru nilai x yang kita dapat. Sedangkan yang ditanya itu besar sudut B. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan besar sudut B? Maka ambillah yang diketahui di sudut B yaitu 4x dikurang 6. Sekarang tugas kita ganti saja parabel x yang di sini ganti dengan x yang kita dapat tadi yaitu 21. Maka sekarang jadinya itu 4 dikali 21 baru setelah itu dikurangkan dengan 6. Sama dengan 4 dikali 21 hasilnya 84 lalu dikurangkan dengan 6. Sama dengan 84 dikurang 6 kita peroleh hasilnya yaitu 78 derajat. Maka besar sudut B yang diminta tadi yaitu besarnya adalah 78 derajat. Nah, seperti inilah cara untuk menentukan besar sudut untuk soal kita yang nomor 3. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Oke, terakhir biar kalian benar-benar paham. Sekarang kita akan mencoba membahas soal yang nomor 4. Perhatikan.
besar sudut PRQ. PRQ, berarti sudut R yang ditanya. Perhatikan langkah-langkah dalam penyelesaiannya. Untuk menentukan besar sudut PRQ, terlebih dahulu kita harus mengetahui besar dari sudut RPQ, sudut yang sebelah sini, RPQ, perhatikan, dan juga sudut PQR, sudut yang sebelah sini. Kenapa? Karena di sini dia berbentuk segitiga. Karena kalau sudut dalam segitiga itu dia berlaku. Perhatikan, sudut RPQ kalau ditambahkan dengan sudut PQR sebelah sini, lalu ditambahkan dengan sudut PRQ, sudut yang di atas ini, itu totalnya 180 derajat. Maka terlebih dahulu kita harus mencari satu persatu sudut yang belum diketahui. Pertama RPQ dan juga sudut PQR. RPQ yang sebelah sini dan juga PQR, sudut yang sebelah sini. Nah, bagaimana cara untuk mendapatkan sudut itu? Caranya mudah sekali. Perhatikan, untuk sudut RPQ terlebih dahulu. RPQ, kalau kita lihat sudut RPQ ini dia berpelurus dengan sudut yang mana? Yaitu sudut TPQ. TPQ. Nah, dia berpelurusnya di sini. Ingat kalau garis berpelurus itu besar sudutnya 180 derajat. Sudut RPQ ditambah sudut TPQ itu sudah diketahui besarnya yaitu 120 derajat. Lalu sama dengan 180 derajat. Maka sudut RPQ itu sama dengan 180 dikurangkan dengan 120. Kita peroleh hasilnya yaitu 60 derajat. Ini baru sudut RPQ. Lanjut sekarang yang akan kita cari yaitu sudut PQR. Perhatikan cara mendapatkan sudut PQR. PQR. Kalau kita lihat di sini, sudut PQR ini dia berpelurus. Berpelurus dengan mana? Yaitu sudut SQR. Maka sudut PQR kalau ditambahkan dengan SQR itu totalnya adalah 180 derajat. Itu dikarenakan karena dia berpelurus. Lanjut, sudut PQR ditambah sudut SQR. Perhatikan SQR, sudut yang ini itu sudah diketahui besarnya yaitu 130 derajat. Lanjut, dia akan sama dengan 180 derajat. Sudut PQR sama dengan 180 dikurang dengan 130. Kita peroleh hasilnya yaitu 50 derajat. Nah, setelah kita mendapatkan sudut RPQ dan juga sudut PQR, maka langkah selanjutnya kita kembali ke bentuk awal tadi yang di lingkar kuning ini. Perhatikan, sudut RPQ sudah kita dapat tadi yaitu 60. Lalu ditambahkan dengan sudut PQR. PQR juga sudah kita cari tadi, kita peroleh nilainya yaitu 50 derajat. Baru ditambahkan dengan sudut yang ditanya, yaitu sudut PRQ. Dia akan sama dengan 180 derajat. 60 ditambah 50 hasilnya 110. Lalu ditambahkan dengan sudut PRQ. Dia akan sama dengan 180. Terakhir, kita perolehlah besar dari sudut PRQ, yaitu sama dengan 180 dikurangkan dengan 110, yaitu kita peroleh hasilnya 70 derajat. Maka besar dari sudut yang ditanya ini untuk soal nomor 4, sudut PRQ, itu besarnya adalah 70 derajat. Nah, seperti inilah cara untuk menyelesaikan soal-soal tentang sudut. Bagaimana? Gampang bukan? Sangat gampang dan sangat mudah sekali tentunya. Demikian tutorial singkat kami, semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.